Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Product Lab. Pada materi ini kita akan bahas menjadi UI designer dengan Figma. Kalau teman-teman ingin belajar UI UX designer tapi belum mengerti Figma, video ini bakal langsung bikin kamu ngerti tanpa ribet dalam beberapa menit. Nah, jadi apa sih itu Figma? Figma adalah tool desain berbasis web untuk membuat UI UX, prototype, dan bisa kolaborasi secara real time. Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki Figma, yaitu salah satunya adalah bisa kolaborasi secara langsung bersama tim lain. Mudah digunakan untuk pemula, gratis untuk personal. Nah, Figma ini juga menyediakan untuk yang premium ataupun berbayar. Ada beberapa fitur yang memang tidak didapatkan untuk gratis untuk personal ini, kayak gitu. Kemudian tools utama Figma ini adalah pertama ada Move Tool. Move Tool ini adalah untuk memindahkan suatu objek. Nah, ada Frame untuk membuat artboard. Frame ini ada untuk mobile, desktop, dan lainnya. Kemudian Shape Tool. Shape Tool ini adalah untuk membuat bentuk, rectangle, ataupun ellipse. Kemudian ada Pen Tool untuk membuat garis shape ataupun custom. Tuh. Nah, tidak kalah penting, ini adalah Text Tool untuk membuat sebuah teks. Nanti fungsinya kita bisa membuat tipografi, kayak gitu. Kemudian ada Layer dan Asset untuk mengatur struktur desain. Kemudian ada Properties Panel, mengatur warna, ukuran, radius, dan layout. Nah, apa sih yang dihasilkan output yang dibuat oleh Figma ini? Pertama, User Interface, aplikasi, UI website, prototype yang tidak kalah penting, ini kelebihan dari Figma, komponen, dan lain-lainnya. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan praktek bagaimana cara menggunakan Figma bagi pemula. Nah, pertama-tama teman-teman masuk ke Google Chrome, kemudian tulis Figma. Nah, Figma ini ada dua versi web dan versi desktop. Jika teman-teman ingin menggunakan versi desktop, maka teman-teman harus terlebih dahulu mendownload versi desktop untuk Windows atau macOS seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan versi website. Teman-teman masuk ke halaman sini. Jika teman-teman belum mempunyai akun, maka diharapkan untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, saya masuk menggunakan Google. Jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman harus create one. Kemudian mendaftarkan email, continue with email, gitu. Nanti verifikasi lewat Gmail. Nah, karena saya sudah punya akun, maka saya masuk langsung menggunakan Google. Kemudian tunggu beberapa detik. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan login ataupun daftar akun, maka ini adalah tampilan halaman Figma. Pada menu atas, terdapat beberapa menu, Design, Figjam, Slide, Buzz, Site, dan Make. Nah, untuk pertama kali, untuk membuat sebuah project, file, ataupun mockup UI, maka teman-teman masuk ke halaman Design. Nah, tunggu beberapa detik untuk masuk ke halaman Canvas. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tools utama Figma itu terdiri dari beberapa. Pertama, ada Move Tool, kemudian Frame. Frame ini terdiri dari beberapa, ada font, tablet, desktop, dan lainnya. Kemudian ada Shape Tool untuk membuat rectangle, line, row, ellipse, dan lainnya. Kemudian ada Pen Tool untuk menggambar, membuat garis ataupun shape custom. Kemudian ada Text untuk membuat teks. Kemudian ada Layer di bagian kiri ini, yaitu untuk mengatur struktur desain. Kemudian ada Properties Panel untuk mengatur warna, ukuran, radius, dan layout.
Jadi kita mulai pertama kali kita akan rename nama file ataupun project ini. Kalian masuk ke sebelah sini. Kita tulis latihan 1. Nah, kemudian muncul di sini ada page 1 gitu. Page 1 ini di mana kalian bisa menggunakan ataupun membuat sebuah UI pada kanvas yang berada di tengah ini. Nah, gimana caranya? Pertama, teman-teman bisa membuat click frame. Misalnya teman-teman ingin menggunakan Android iPhone 16 Plus. Kemudian, jika teman-teman ingin membuat desktop, maka pilih yang desktop. Seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa custom. Caranya adalah klik frame, kemudian tekan klik kiri. Nah, pada mouse, maka ini secara custom gitu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah rectangle gitu. Tapi sebelum itu kita misalnya ingin mengganti ataupun rename page ini. Maka teman-teman bisa rename di bagian sini. Mockup latihan 1 misalnya. Nah, kalian bisa melihat iPhone 16, maka di sini tertulis juga frame-nya iPhone 16 ataupun desktop. Nah, ini bisa di-rename juga gitu. Misalnya mockup UI web. Nah, gimana caranya untuk memasukkan tadi rectangle gitu. Untuk masukkan rectangle, kalian klik ini, kemudian nah, ini muncul rectangle gitu. Nah, tadi gimana sih caranya untuk mengatur warna ataupun ukuran ataupun radius? Nah, teman-teman bisa ke bagian properties panel. Nah, ini sebelah kanan ada fill, maka teman-teman bisa menggantinya warnanya seperti ini. Kemudian kalau misalnya pinggirnya ingin ada stroke itu garis, maka teman-teman pilihlah yang stroke ini. Misalnya supaya kelihatan kita pakai 6 contoh gitu. Kita warna pakai hitam. Kemudian untuk membuat sebuah radius, nah corner radius teman-teman bisa custom di bagian sini. Kalau misalnya mau langsung, misalnya kita masukin 12, maka sisi kiri kanan itu sama 12 gitu. Misalnya 16. Tapi kalau misalnya pingin atasnya saja, maka teman-teman bisa mengatur di bagian sini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian bisa menggunakan ellipse gitu. Loh, kok ellipse-nya agak sedikit nggak bisa diatur gitu. Nah, caranya supaya memang presisi sama, maka klik ellipse, kemudian pada keyboard tekan shift. Nah, maka dia akan menyesuaikan sama ukurannya gitu. Nah, ini contoh untuk misalnya pakai warna biru. Contoh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memasukkan teks, maka klik yang bagian tekstur ini gitu. Misalnya latihan membuat hikmah pertama kali. Nah, gimana nih? Ini tulisannya kecil, nggak kelihatan gitu. Nah, teman-teman bisa dengan kontrol, kemudian kalau misalnya menggunakan mouse, bisa di scroll gitu. Nah, maka dia akan mengikuti zoom in dan zoom out gitu. Tapi kalau memang misalnya kita ingin menggunakan pengaturannya sebelah sini nih, kita melihat tipografi. Ini fontnya adalah Inter, ininya reguler, misalnya kita mau pakai semi bold, kemudian supaya kelihatan misalnya 128. Nah, ini untuk memasukkan teks gitu. Misalnya kita atur lagi 936. Nah, ini adalah latihan untuk membuat Figma pertama kali kayak gitu. Kemudian tadi ada namanya pen tool. Nah, pen tool ini untuk membuat
garis misalnya. Kemudian misalnya kita ingin menggunakan pensil, misalnya seperti ini, gitu. Maka teman-teman juga bisa mengganti warna, ya gitu. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk membuat teks ini bisa masuk ke dalam rectangle ini? Nah, caranya itu teman-teman bisa klik teks lagi, misalnya hello world. Nah, teman-teman tinggal geser, naikkan ke atas, gitu. Nah, maka sudah masuk ke dalam kotak ini. Cuman, ini tidak masuk dalam satu grup, kayak gitu. Ketika digeser, maka si teksnya nggak ngikut, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Pertama, ketika teman-teman kena case-nya itu misalnya tulisannya ada di bawah. Nah, gimana sih caranya supaya tulisannya ke atas gitu? Klik kanan, kemudian bring to front, supaya dia ada di depan gitu. Nah, kemudian ataupun send to back kayak gini. Nah, gimana caranya supaya memang ini satu layer kayak gitu, satu kesatuan. Nah, klik dulu dua-duanya, diselect, kemudian Ctrl G untuk menjadi grup atau misalnya klik kanan group selection. Nah, ini menjadi kesatuan dalam satu ini. Nah, kalian bisa melihat bahwa pada layer ini gitu. Nah, untuk grup itu kelihatan bahwa dalam satu grup dibungkus gitu si teks dan rectangle ini dalam satu bungkusan kayak gitu istilahnya. Nah, bisa kita kasih rename juga misalnya teks kayak gitu. Nah, ini cara pertama. Terus kemudian cara kedua itu bisa menggunakan auto layout. Contohnya kita membuat dulu teks misalnya hello world. Nah, seperti ini teks, kemudian shift A pada keyboard. Maka ini sudah menjadi auto layout. Nah, teman-teman bisa membedakan nih. Ini adalah grup dengan lingkaran kotak putus-putus, sedangkan layout itu seperti ini. Untuk apa namanya? Tandanya gitu. Nah, caranya ini sudah auto layout, kalian pada fill ini masih kosong, kasih warna. Misalnya untuk warna merah. Nah, seperti ini. Gimana caranya untuk supaya jaraknya agak tengah-tengah? Itu misalnya kalian kasih padding, misalnya paddingnya itu 30, kemudian ininya juga 30. Nah, maka sudah menjadi kesatuan gitu. Nah, ini kalian kasih radius misalnya 16, kemudian kasih struknya misalnya warnanya 6. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah bedanya ketika auto layout dan grow gitu. Nah, kalau auto layout, kalian bisa klik ALT pada keyboard, masa kelihatan nih jaraknya 30/30 gitu. Sedangkan yang ini 130, 99, ke bawahnya 144. Ini tidak marginnya tidak sama kayak gitu. Nah, caranya gimana supaya sama? Kalian pada position bisa klik yang bagian ini, kemudian vertical center. Nah, ini bakal sama nih ukurannya. Nah, bedanya ketika grup, memang kita harus mengatur satu-satu. Seperti ini, kayak gitu. Masih bisa digeser. Sedangkan auto layout, itu teksnya udah memang nggak bisa digeser-geser tuh. Dia akan balik lagi ke asal semulanya, kayak gitu. Nah, ini adalah perbedaan ketika di grouping dan di auto layout, kayak gitu. Mungkin segitu teman-teman untuk pengenalan dasar Figma, untuk pengenalan tools yang ada di Figma gitu. Next, kita akan membahas membuat sebuah mockup UI. Terima kasih teman-teman sudah menonton pada channel Product Lab materi menjadi UI designer menggunakan Figma. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.